Bab 33 Steve Chen yang tercengang. Pada saat inilah, suara serah itu terdengar. Terlihat sosok lelaki yang ramping berjalan keluar dari dalam, ia bahkan didampingi dengan beberapa lelaki lain yang terlihat sangat kokoh. Zaiden Zhou langsung merasa tidak nyaman saat mendengar suaranya. Saat ia memalingkan kepalanya, ia langsung melihat seorang lelaki yang berumur lebih kurang 50 tahun yang berjenggot, wajahnya yang ramping itu terlihat sangat dingin. "Kakek Sun, mengapa kamu datang? Bukankah ini hanyalah sebuah masalah kecil, kita dapat menyelesaikannya dengan cepat." Steve Chen tersenyum dan menyapanya. Ia kemudian berdiri di samping kakek Sun, jarinya menunjuk Zaiden Zhou dan Ted Chuan, lalu menunjuk Hailey Xie, sambil membicarakan sesuatu dengan nada rendah. Zaiden Zhou berjarak sedikit jauh dari mereka, sehingga ia tidak dapat mendengarnya jelas. Namun, ia menyadari bahwa kakek Sun itu terlihat kurang tertarik ketika melihat dirinya sendiri dan Ted Chuan. Namun, pada saat ia melihat Hailey Xie, kedua matanya langsung bergemilang, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Ternyata bukanlah sebuah hal baik. Zaiden Zhou terdiam, ia tiba-tiba merasa bahwa keadaan tidak terlalu benar. Ia langsung mencari beberapa orang kakek Hu untuk datang ke tempat tersebut untuk menakutkan Steve Chen sejenak. Namun, sebelum kehadiran orang-orang kakek Hu, ia menyadari bahwa pihak lainnya memiliki orang yang cukup banyak. Jika kakek Sun ini memiliki maksud tertentu dan memaksa Hailey Xie untuk melakukan sesuatu, Zaiden Zhou dan Ted Chuan tidak akan sanggup menghalangi mereka. "Nak, apakah kamu yang mencari masalah? Emosi kakek Sun cukup baik hari ini, aku tidak akan terlalu memperhitungkannya denganmu, pergi ke sana." Kakek Sun menatap sinis Zaiden Zhou dan berkata dengan datar. Setelah ia selesai mengatakannya, ia langsung berjalan ke arah Hailey Xie, wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang membuat orang merasa jijik. Namun, Zaiden Zhou langsung menghalanginya dengan kakinya, ia langsung menghalangi langkah daripada kakek Sun. "Nak, apa maksudmu ini? Apakah kamu tidak menginginkan kesempatan hidup yang kakek Sun berikan?" Kakek Sun menghentikan langkahnya sejenak, wajahnya menggelap, dan menanyakannya dengan nada rendah. "Ia adalah istriku, kamu harus melewatiku terlebih dahulu jika kamu ingin menyentuhnya," teriak Zaiden Zhou dengan keras. Ia langsung meneriakinya di hadapan kakek Sun. Hailey Xie melihat Zaiden Zhou yang sedang menghalanginya di depannya, hatinya menenang sejenak. Ia tidak pernah berpikir bahwa Zaiden Zhou yang lemah akan melindunginya seperti ini ketika mereka sedang berada dalam bahaya. Ia benar-benar sangat berbeda dengan dirinya yang sebelumnya. "Nak, kamu yang mencari masalah." Kakek Sun tidak membuka mulutnya, namun, beberapa lelaki yang berada di sampingnya itu langsung menyerbunya. Kedua lelaki dari sisi kiri dan kanannya langsung memukulinya. Jika Zaiden Zhou terpukul, maka ia pasti akan berbaring di tempat tidur pasien setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Pada saat inilah, Ted Chuan ikut kemari. Tubuh Ted Chuan memang tidak dapat dibandingkan dengan kedua lelaki itu, namun, tubuhnya jauh lebih baik daripada milik Zaiden Zhou. Ia melangkah maju, lalu langsung menghalangi kedua lelaki itu dan menerima banyak sekali pukulan dari keduanya. Terdengar suatu suara, wajah Ted Chuan tiba-tiba memucat, tubuhnya langsung bergemetar. Namun, tonjokannya yang ia halangi itu tidak sia-sia, perlawanannya juga membuat kedua lelaki itu merasakan kesakitan yang sama. Kedua orang itu langsung merasakan sakit yang sangat hebat dan melangkah mundur. "Ted, bagaimana?" Gerakan Zaiden Zhou cukup cepat. Ia langsung pergi menopang Ted Chuan. Ia juga dapat merasakan dengan jelas bahwa tubuh Ted Chuan kini sedang tidak tenang. "Tidak apa-apa, Kak Zaiden, aku masih dapat menahannya,"
aku dapat beradu dengan mereka. Ted Chuan sudah memutuskannya, jika ia memang sudah memilih untuk bersama dengan Zaiden Zhou, maka ia harus terus berkembang bersama dengannya. Namun, ia benar-benar tidak memiliki kemampuan lain, selain dapat membantunya dengan menggunakan fisiknya. Sehingga, pada saat ini, ia harus menunjukkan kemampuannya yang paling baik. Walaupun ia tersakiti, itu semua sudah seharusnya. Hei, anak muda, kalian cukup jago, jika kalian memang tidak ingin pergi, maka kalian tidak akan bisa pergi lagi, ayo. Kakek Sun langsung mengayunkan tangannya dan memerintah, 4 lelaki langsung maju melangkah. Zaiden Zhou benar-benar tidak mampu bertengkar, namun, Ted Chuan kini sudah terluka, ia pasti tidak akan bisa menahan pukulan dari beberapa orang tersebut. Tahan tanganmu. Biarkan aku lihat siapa yang berani bergerak. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar sebuah suara tegas yang berteriak, yang membuat lelaki-lelaki itu melangkah mundur. Keempat lelaki itu sangat terkejut, lalu menatap ke arahnya, pandangan mereka menajam sejenak, mereka langsung segera bersiap suap. Zaiden Zhou yang melihatnya juga sangat terkejut. Itu adalah sebuah pisau yang terbang. Namun, pisau itu kini sudah tertusuk mendalam di dinding, pisau itu tertusuk sangat dalam dan hanya menyisakan ujungnya yang terus bergemetar. STTT. Para lelaki itu adalah orang-orang yang berpengalaman, mereka tentu saja langsung merasa sangat tidak tenang ketika melihat kondisi pisau terbang itu, sehingga mereka langsung melangkah mundur. Pada saat inilah, sebuah mobil hitam langsung melaju dengan sangat cepat di tengah tempat kosong itu, lalu berhenti di depan pintu. Setelah pintu mobil dibuka, Kevin mengajak sekumpulan orang turun dari mobil. Aku kira siapa, ternyata kamu adalah Kevin, kamu ini sudah melewati batas. Artikel 34 of 803. Bab 34 berbicara dari hati ke hati. Suara Kevin baru saja merendah, namun, pisau kecil langsung mengarah ke Steve Chen secara perlahan. Setelah ia melihat keahliannya dalam memainkan pisau kecil, Steve Chen terlihat sangat terkejut. Ia terlihat sedang berusaha keras untuk menahan rasa takutnya dan mendiamkan bibirnya sendiri agar tidak mengeluarkan sedikit pun suara. Zaiden Zhou terdiam melihat sikap Steve Chen. Ia baru saja terlihat sangat sombong, namun kini, ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan apapun. Namun, Zaiden Zhou tahu, semua ini terjadi karena ia masih terkejut oleh pisau kecil itu. Bahkan hati dirinya sendiri kini juga masih berdebar kencang, ini adalah pertama kalinya ia menghadapan kenyataan seperti ini. Kevin, cukup, kalian sudah melewati batas, jangan mengira bahwa kalian dapat berbuat seenaknya karena kakek Hu berada di sini. Kakek Sun sudah tidak dapat menahan dan mengatakannya dengan nada yang dingin, namun, ia juga tidak berbuat apa-apa. Steve Chen mengundangnya kali ini untuk membahas permasalahan penanaman modal, namun, Kevin yang berada di depannya ini sudah benar-benar mengejutkan Steve Chen. Terlihat jelas bahwa ia sedang berusaha mengalahkan kakek Sun. Hal yang harus diketahui adalah, ia bisa saja duduk dan berbincang bersama dengan kakek Hu. Hehe, kakek Sun, aku hanya mengatakannya saja, Tuan Zhou adalah tamu terhormat dari kakek Hu, jika kamu menyentuhnya, maka kamu akan berurusan dengan kakek Hu. Kevin sepertinya tidak terlalu gugup. Baiklah kalau begitu, aku hanya akan menghormati kakek Hu. Namun, orang ini sudah melukai adikku, bagaimana kalau aku memberikan sedikit pelajaran kepadanya mengenai bagaimana ia seharusnya bersikap di hadapan adik. Nada bicara kakek Sun melemah, namun, ia langsung memutar balikkan perkelahian ini kepada Ted Chuan. Zaiden Zhou tercengang, ia langsung marah kesal, Ted adalah adikku, kamu harus meminta izin kepadaku terlebih dahulu jika kamu ingin menyentuhnya.
Hehe, kakek Sun, sepertinya kamu belum tahu, kakek Hu sangat memperhatikan adik Ted Chuan ini. Hanya saja, aku tidak dapat berbuat apa-apa, karena Tuan Zhou berada di sini. Kevin menatap dingin kakek Sun, lalu langsung melangkah maju dan menghalangi kakek Sun. Zaiden Zhou mengerti jelas keadaan seperti ini. Kakek Sun ini adalah petua yang sudah sedikit jauh lebih tua daripada kakek Hu, namun, pandangannya tidak jauh berbeda daripada dirinya. Hal inilah yang membuat Kevin tidak terlalu cocok dengannya. Namun, ia tidak tahu bahwa Kevin dapat bersikap keras seperti ini, adalah merupakan hasil daripada kakek Hu yang mengajarinya sendiri. Tuan Zhou bukanlah orang biasa, kemampuannya benar-benar tidak dapat dibatasi. Kevin berkata yang sejujurnya terhadap kakek Hu, ia tentu saja mempercayainya. Kakek Su, aku kira kita tidak akan bisa melakukan apapun, bagaimana kalau kami membicarakannya dengan tenang di dalam? Mereka saling bertukar pandangan tajam, namun, orang yang mengelilingi mereka semakin banyak, bahkan ada orang yang sudah merekam keadaan ini dengan menggunakan ponselnya secara diam-diam. Kevin menyadari bahwa mereka harus menyelesaikannya secara pribadi sekarang. Baik. Ruangan pertemuan yang paling besar. Kakek Sun dan Steve Chen membicarakan permasalahan bisnis sebelumnya di sini, namun kini sudah diatur oleh orang-orang Kevin. Zaiden Zhou sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan perbincangan antara kedua orang ini, ia izin terlebih dahulu, lalu menarik Hailey Xie keluar. Terlihat lampu yang bersinar di salah satu ujung koridor. Lepaskan aku. Zaiden Zhou, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Hailey Xie bersikeras melepaskan tangan Zaiden Zhou, wajahnya terlihat sangat bingung. Semua hal yang baru saja terjadi berlalu dengan sangat cepat, ia bahkan tidak sempat memikirkan keselamatannya untuk sesaat. Ia semakin tidak mengerti sejak kapan Zaiden Zhou berkenalan dengan orang seperti Kevin, ia tidak hanya menelepon untuk memanggil orang-orang datang, ia bahkan dapat membuat kakek Sun tidak berani bergerak. Zaiden Zhou, apakah kamu masih dirimu? Pandangan Hailey Xie terlihat penuh dengan kebingungan. Sejak Joyous Cosmetic Corp mengikuti pertemuan terbuka dengan Outstanding Corp, ia menyadari bahwa ia semakin tidak mengenal Zaiden Zhou. 3 tahun lalu, ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun kini, Hailey Xie tiba-tiba menyadari bahwa Zaiden Zhou sudah tidak pulang ke rumah selama hampir sebulan. Terlebih lagi, selain daripada masalah pekerjaan, mereka hampir tidak pernah saling berkomunikasi. Aku tentu saja masih diriku, Hailey, apakah kamu tahu seberapa bahaya keadaan hari ini? Apakah kamu pernah memikirkan akibatnya? Apakah kamu sudah lupa akan hal yang terjadi di Lakers Club? Zaiden Zhou merasa sangat kesal melihat Hailey Xie hanya terus mempertanyakan dirinya, ia tidak dapat menahannya dan langsung menahannya ke salah satu sudut dinding.